provinsi yang paling banyak pabrik, ada ratusan ribu orang di PHK. Berita hari ini. Sukar. Di Amerika itu ratusan ribu rumah disita bank, orang nggak bisa bayar lagi. Begitu menakutkan. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Nah, karena masa itu sukar, maka muncullah sifat orang seperti ini. Ayat 2. Manusia akan apa kita saudara bilang? Mencintai dirinya sendiri. Orang mulai egois. Orang jadi jahat. Dan bukan cuma mencintai diri sendiri, mereka akan jadi apa? Menjadi hamba uang. Jadi uang itu sekarang jadi ukuran. Apa-apa diukur dengan uang. Hati-hati. Saya beri contoh kecil saja. Jujur, kalau masih ada di antara kita sampai hari ini, sukacita kita itu diukur oleh adanya uang atau tidak adanya uang. Ngerti kata ini? Kalau ada di antara kita sampai hari ini masih ditentukan oleh uang, sukacita kita. Jadi kalau pagi-pagi bangun, wah senang sekali, itu uangnya lagi banyak. Kalau bangun pagi marah-marah, itu uangnya lagi gak ada. Awas kalau ada yang seperti itu. Terus bertobat betul-betul. Karena inilah ukuran manusia akhir zaman. Nanti baca lagi kalimat yang di bawahnya ada banyak, tapi 2 ini saya mau ambil. Mencintai diri sendiri dan mencintai yang menjadi hamba uang. Dalam kondisi seperti ini, maka kejahatan itu bertambah. Karena orang lapar. Kita bersyukur lagi sekali di Minahasa, Tuhan tolong. Keadaan masih seperti ini, banyak tempat yang lain juga Tuhan masih tolong. Tapi di sebagian besar dunia ini, orang ketakutan luar biasa. Maka itu kita harus siapkan diri. Jangan membodohi jemaat. Sadarkan jemaat bahwa ini masa yang sulit. Kita nggak main-main ini. Maka itu rajin-rajin dengar berita, supaya kita tahu sedang ke arah mana dunia kita berjalan sekarang ini. Sulit, sangat sulit. Nggak tahu bertahan berapa minggu lagi, bukan cuma bulan. Nggak tahu. Oke, saya lanjutkan. Supaya kita makin hari makin kuat di dalam Dia, dan kita tahu posisi kita berkenan kepada Tuhan atau berkenan kepada manusia. Saya beri contoh. Kita lihat Matius pasal yang keempat. Ini keadaan yang sesungguhnya sekarang sedang terjadi. Ayat 2 dan ayat 3. Tapi saya mau baca ayat 2 kalimat terakhir dan ayat 3 kalimat pertama. Supaya mulai hari ini arah kita sebagai gereja tahu kemana. Alkitab saudara bilang apa? Kalimat terakhir ayat 2. Ayo baca. Kalimat terakhir ayat 2 bilang apa? Maka ayo, akhirnya laparlah Yesus. Kalimat pertama ayat 3. Ayo baca. Lalu datanglah si pencoba itu. Cukup sampai di situ. Nah, apa pengertian yang kita dapat dari 2 kalimat, dari 2 ayat ini? Menakutkan sekali, saudara. Gimana menakutkannya? Kalau yang lapar itu Yesus Tuhan, lagi lapar loh dia. Setan berani datang untuk mencoba dan mengganggu. Apalagi kalau yang lapar itu orang. Jadi di mana ada orang lapar, di situ ada setan bergerombol luar biasa. Nah, dunia sedang kelaparan sekarang ini. Maka itu perlu sekali kita mengantisipasi. Iblis sedang merajalela luar biasa sekarang ini. Maka itu kita harus berjaga-jaga dalam keadaan seperti ini. Bagian terakhir, Wahyu 18. Gereja dilarang mendoakan keadaan ini supaya pulih. Tidak boleh. Karena ini terjadi untuk siapa? Mulai ayat yang ke-10. Judul dari ayat pertama atau pasal ini jatuhnya Babel. Nah, Babel itu berbicara tentang sistem dunia ini. Kita sudah dengar pengajaran itu dari tahun 80-an yang lalu, bahwa Babel selalu melambangkan sistem dunia ini. Nah, ternyata sistemnya hancur. Maka itu gak ada orang bisa memprediksi mau kemana sekarang ini. Nah, Babel itu sedang dihancurkan. Maka itu sekarang teori ekonomi manapun juga, dari siapapun juga, tidak ada yang bisa dipakai lagi. Karena aneh. Ayat yang ke-10 saya akan mulai baca.
Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. Kalau saudara bergerak di bidang ekonomi, bisnis akan tahu, akhir September yang lalu, jatuhnya ekonomi dunia cuma dalam hitungan menit. Dan orang itu melihat, hanya hitungan menit, hancur langsung. Kalau saudara ngikuti berita, bulan Agustus tahun 2008, itu negara Tiongkok, itu bangga luar biasa. Ingat Olimpiade? Hebat sekali mereka. London ketakutan, karena London akan jadi tuan rumah Olimpiade tahun 2012. Nah, mereka mengakui, wah, kami nggak mungkin bisa sama saja dengan Beijing, nggak mungkin. Jadi mereka sudah nyerah kalah. RRC begitu bangga. Tapi sebulan kemudian, saudara, pas Septembernya, ambruk ekonomi dunia. Ribuan pabrik, bukan cuma puluhan, ribuan pabrik di RRC ditutup karena nggak bisa kerja. Tiba-tiba saja, dalam 1 jam, ini kata yang dipakai oleh Alkitab, berlangsung penghakiman. Babel itu runtuh dan orang berkata celaka. Mereka berdiri jauh-jauh. Siapa mereka itu? Lihat ayat 11, disebut siapa? Baca kitab saudara. Dia sebelah siapa? Pedagang-pedagang di bumi. Bagaimana mereka menangis dan berkabung karena sistem yang hancur itu. Dan terjadi sekarang. Mereka nangis. Nggak tahu mau disalahkan siapa. Aneh. Nah, kalau kita lihat Alkitab kita, maka sebentar, nggak tahu kapan, maka sebentar akan muncul satu orang yang mereka tunggu-tunggu itu. Nanti orang ini akan jadi pahlawan, entah dengan hikmat iblis mana. Dan itu dikatakan oleh Alkitab. Maka itu sudah makin dekat tanda-tanda ini. Tapi masih banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Kerjaan kita masih banyak juga. Jadi kita berlomba-lomba sekarang ini. Kita nggak bisa santai-santai lagi. Mereka menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada lagi orang yang membeli barang-barang mereka. Saudara, seluruh dunia ekspor impor berhenti sekarang karena sudah nggak tahu kemana larinya uang ini. Yaitu ayat 12-13, inilah komoditi dunia. Luar biasa kitab suci kita ini. Dia sudah menuliskan komoditi dunia, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutran dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dan tembaga, besi, dan pualam, kulit manis, dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, dan gandum, lembu, sapi, domba, kuda, dan kereta. Coba nanti di rumah uraikan satu persatu dari semua jenis barang yang ditulis di sini. Maka saudara akan kagum. Ini semua mewakili yang dijual oleh manusia di dunia ini. Hebat sekali kitab suci kita. Nah, yang terakhir ini lebih mengagetkan. Terus begini yang terakhir. Setelah dagangan dunia itu macam-macam, yang terakhir budak dan bahkan nyawa manusia. Tidak ada buku yang pernah menulis bahwa akhir zaman ini ada perdagangan manusia. Saudara dengar kata trafficking, jual beli orang, dan ditulis di sini. Itu pun akan mengalami kehancuran. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Ini semua para pedagang. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam berapa saat? 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dalam 1 jam saja orang-orang kaya langsung miskin. Kita dengar berita-berita sejak September Oktober itu.